Dan ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau mengatakan di dalam NU disusupi PKI, ada orang-orang PKI, bisa saja. 1948, 1965. Ini. Jadi dari dulu sudah berjubel dengan PKI, ini biasa. Cuma paham? Jelas ya? Jadi yang mengatakan bukan NU, kakek saya, mungkin sebelum kakek Anda NU, kakek saya sudah NU duluan. Karena sebelum NU lahir, kakek saya sudah tahlilan. Sudah melaksanakan maulid. Masya Allah, sudah, nanti ini kita baca lain waktu. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, sosialisasi buku Kesimpulan Tebu Ireng dan NU jadi tumbal politik kekuasaan. Ini saya dapat kirimannya. Jadi ada ya, jelas ada liberal di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nur itu biasa aja. Ya. NU jadi tumbal politik kekuasaan. Siapa yang bertanggung jawab? Membuka kedok tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU. Masya Allah, luar biasa, semuanya dibongkarnya. Dan ini yang nulis adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair. Ya, kalau bisa saya sampaikan, bukan saya mengatakan bahwa di NU ada PKI, tidak. Tapi coba mikir, ketika ada suatu kelompok, dua kelompok yang bermusuhan, saling menyusupi untuk menghancurkan dari dalam, itu biasa. Itu logis dan itu biasa-biasa saja. Sama, ini saya sampaikan sekarang. Saya mendapatkan foto ini, ya, saya sampaikan, saya perlihatkan kepada Anda. Saya tulis ini nyata-nyata provokator, saya ceritakan sebentar lagi. Di fitnah di tengah masyarakat, dia mengotori halaman pesantren saya dengan kotoran kerbau yang lebih najis daripada kotoran anjing sekalipun. Karena dengan lancang berani mengkafirkan Imam Ghazali. Jadi Kiai Said Akil Siraj itu pernah dikafirkan oleh 14 kiai khos. Ya, bukan kiai kampung-kampungan. Bukan kiai seperti ustadz-ustadz yang dari kampung yang tidak ada ilmunya seperti saya, bukan. Kenapa saya katakan tadi pelaporan yang diangkat menuju Gus Nur, sedangkan Gus Nur mengangkat tema ini adalah salah satu langkah bunuh diri, dan menurut saya ini tidak menjaga nama baik NU. Karena dengan adanya sidang yang ditayangkan secara nasional akan membedah buku-buku yang ada di sini yang ditulis oleh kiai-kiai khas itu tadi. Ini adalah langkah mencemarkan, malah lebih jauh mencemarkan nama baik NU menurut saya. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang terjadi kepada Gus Nur. Kemudian bagaimana tanggapan kita tentang Gus Nur. Lalu bagaimana nasibnya Gus Nur. Banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya di beberapa WA, kemudian beberapa media sosial lainnya, dan juga di komunitas Benteng Akidah juga banyak yang menanyakan, bahas Gus Nur, bahas Gus Nur, bahas Gus Nur. Lalu kita akan menyampaikan, karena di saat ini kita tahu Gus Nur ini yang pertama beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh Banser Jember
ya, meskipun tidak mengatasnamakan pribadi, tapi dia sudah pakai pakaian Banser. Kemudian itu adalah sesuatu yang biasa juga, karena sedikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, itu sudah biasa. Kemudian sebelum kita akan membahas tentang Gus Nur lebih jauh, ada yang mempersoalkan tentang adanya Gus. Gus, panggilannya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Kiai tidak? Saya sampaikan, saya luruskan hari ini. Anaknya Kiai, putranya Kiai, itu juga belum pas dipanggil Gus kalau memang kita mau berbicara hakikat. Hakikat atau esensinya, Gus itu bukan putranya Kiai. Yang harus dan bisa dan mau dan sah dikasih gelar Gus itu bukan putranya Kiai. Saya sampaikan fakta, dan ini data, dan ini ilmiah. Anda harus paham soal ini. Yang mengatakan Gus Nur kok ngaku-ngaku Gus, sejak kapan? Anaknya Kiai siapa? Anaknya Kiai siapa? Gus itu bukan anak Kiai, tapi Gus ini adalah predikat yang disandang oleh putra kerajaan, putra keraton. Saya bisa pertanggungjawabkan ini. Adik saya, ada Syarif Hidayatullah, kemudian Abdurrahman Syarif dan lain sebagainya. Ini adalah Gus asli murni, bahkan lebih asli daripada Anda. Lebih asli yang daripada Anda yang ngaku-ngaku putranya Kiai. Bukan. Coba, ini misalkan Syarif Hidayatullah, putra daripada RB Syamsul Arifin bin Tahir, bin RB Tahir, bin RB, bin RB, bin RB, sampai kepada raja-raja di Keraton Sumenep. Apa RB? Kepanjangan RB adalah Raden Bagus. Ini yang asli, ini yang orisinil, bukan palsu seperti Anda yang ngaku-ngaku putranya Kiai, ngaku Gus putranya Kiai tapi bukan keturunan kerajaan. Bukan, ini tidak asli. Anda paham? Kenapa kalau misalkan Anda asli harusnya di depan namanya resmi ditulis RB, Raden Bagus, panggilannya Gus. Ini soal Gus Nur. Jadi yang mengatakan Gus Nur ini Gus apa? Gus KW. Baiklah, ini tidak penting. Kemudian Gus Nur disampaikan bahwa hari ini, saya tadi malam mendapatkan beritanya dari keluarga beliau, karena kebetulan saya sebelumnya menghubungi beliau. Saya bertanya, ada apa? Saya sebagai warga Nahdliyin, kemudian orang NU yang ada di Jember, dan juga tahu tentang sifat dan sikap-sikapnya Ketua Ansor Jember, si Ayub itu, karena juga dulu mempermasalahkan saya. Saya dulu waktu menyampaikan, ya mungkin saya lagi emosi, lepas kontrol, mengatakan bahwa ini saya sampaikan, meskipun bukan secara hakiki, tapi ini majazi. Meskipun bukan secara lafzi, tapi ini adalah yang tersirat. Keberadaan bukan Dajjal, tapi kaki tangan Dajjal. Bagaimana kita lihat? Saya ingin berargumentasi bahwa waktu itu, tapi sama salah seorang orang, beliau juga orang di Banser, beliau juga alumni Sidogiri, kemudian beliau juga orang yang aktif bersama saya. Nah, beliau salah satu senior di Ansor waktu itu menyampaikan, saya ingin bertemu dia. Katanya saya digeruduk oleh Banser. Rumah saya digeruduk oleh Banser. Tempat bisnis saya, toko laptop saya juga digeruduk oleh Banser. Bahkan kabarnya mau dibakar oleh Banser. Itu beberapa tahun yang lalu, yang silam. Lalu saya menyampaikan kepada saudara saya yang jauh lebih tua dibanding saya, mungkin sebanding dengan ayah saya. Beliau alumni Sidogiri. Dia mengatakan, jangan, sudah, percuma. Mau diladeni secara hujjah, dia tidak mungkin. Karena saya harus menyampaikan ini secara hujjah, secara dalil, secara referensional. Kata teman saya itu, kata saudara saya itu, tidak bisa. Kamu percuma menghadapi dia dengan hujjah. Mereka hanya pakai otot. Mereka pakai otot. Katanya begitu. Ya, ini fakta. Saya bisa sampaikan ini semuanya karena saya punya dasar, punya fakta, saya punya bukti, saya punya screenshot sampai sekarang. Kemudian, ini adalah
yang saya tanyakan kepada Gus Nur, ada apa Gus Nur? Bagaimana kasusnya? Ternyata beliau menyampaikan, ini katanya, saya yang menyampaikan di Rafli Harun. Karena belakangan ini saya tidak bisa fokus di media sosial ini dengan berbagai kegiatan dan aktivitas di dakwah sosial dan lain sebagainya. Saya lihat, oh ada kata-kata di NU, kata kurang lebihnya, di NU ada liberal, kemudian ada Syiah mungkin, ya, kemudian PKI dan lain sebagainya. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa adanya orang-orang yang mengatasnamakan pribadi dari oknum-oknum Banser melaporkan Gus Nur, ini salah satu langkah yang gegabah. Karena bagaimanapun namanya, kalau mau betul-betul menjaga nama baik NU, ini tidak diangkat. Karena dengan diangkatnya ini semuanya akan terkuak. Ketika nanti di pengadilan secara nasional menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat mengetahui itu semuanya, maka semuanya akan tahu di mana NU sekarang, posisi NU sekarang, statusnya NU sekarang. Karena apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh NU yang sayang kepada NU, yang ingin menyelamatkan NU. Satu contoh, saya tidak akan berbicara tanpa fakta, tanpa data. Misalkan, saya beberapa waktu yang lalu yang pernah disampaikan, ini belum saya buka. Ini ada kiriman dari salah satu keluarga pengurus NU. Jadi beliau, kita tergabung di KK26, Komisi Khitoh 26, jadi mengembalikan NU kepada aslinya. Ini belum saya buka. Saya buka sekarang ini. Saya buka sekarang. Jadi ini kesimpulan Tebuirong. PBNU dinilai salah dalam mengelola jam'iyah, mengubah ashabul haq wal adl menjadi ashabul qaror. Ini saya buka. Ini sudah beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman, ada mungkin 2 pekan yang lalu, tapi saya belum sempat membukanya karena tidak punya waktu. Ini ada 2 buku sepertinya. Kok jadi unboxing ini? Masya Allah, apa ini? KKNU 1926. Saya itu juga difitnah, bukan NU, kemudian benci NU dan lain sebagainya. Mungkin yang mengatakan saya bukan NU, saya bukan orang Nahdiyin, mereka bisa jadi kakeknya juga dulu belum tentu lebih NU kakek saya. Saya punya kakek 1920. Sebelum NU lahir, kakek saya sudah tahlilan. Kakek saya sudah ngurus pesantren. Ini KTP-nya masih ada sampai sekarang. Jadi ada Ki Abdul Jalil, kemudian Ki Haji Ahmad Siddiq, ya, di Sergang Batu Putih. Ini yang setelah pindah di salah satu bukit di Batu Putih 1920. Jadi 1920 Masehi. NU belum lahir. Ini beliau. Sumenep. Paham? Jelas ya? Jadi yang mengatakan saya bukan NU, kakek saya, mungkin sebelum kakek Anda NU, kakek saya sudah NU duluan. Karena sebelum NU lahir, kakek saya sudah tahlilan. Sudah melaksanakan maulid. Masya Allah. Sudah, nanti ini kita baca lain waktu. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, sosialisasi buku Kesimpulan Tebuireng dan NU jadi tumbal politik kekuasaan. Ini saya dapat kirimannya. Ini bukunya yang Kesimpulan Tebuireng, menjadikan khitoh mutaqayyirah, pembelokan akidah aswaja, pembiaran Syiah, ya. Ini Syian di sini salah ini. Insya Allah salah ini tulisannya. Syiah dan Islam liberal, terjebak pusaran politik uang dan abuse of power. Saya pernah menyampaikan dulu soal ini, tapi saya baru mendapatkan bukunya, artinya baru buka bukunya, yang kirimnya lama. Kemudian, jadi ada ya, jelas ada liberal di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nur itu biasa aja. Ya. NU jadi tumbal politik kekuasaan. Siapa yang bertanggung jawab? Dr. Andes Khairul Anam. Ini orang NU nih, pengurus NU di Surabaya. Ya, saya kenal, saya tahu orangnya. Ya. Nah, ini beliau. Saya pernah bertemu dia.
NU jadi tumbal. Sudah. Lalu apa yang dipertanyakan? Soal Gus Nur. Kemudian soal PKI. Nah, begini. Kita tahu sejarah. Makanya sejarah-sejarah di TV itu diputer S30 SPKE dan lain sebagainya, supaya anak-anak kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah, kita begini saja. Ada namanya Christian Snok Holmgren. Ya, kurang lebihnya begitu namanya. Dia dari Belanda dan dia dulu adalah seorang misionaris, seorang musuh besar Islam. Kemudian dia sangat benci kepada Islam. Lalu ketika ada yang berkata Islam disusupi oleh Christian Snok Holmgren, ada yang mengatakan begitu? Apakah ada yang salah? Tidak, karena upaya orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam harus menyusup. Jadi masuk akal, rasional. Dan ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau mengatakan di dalam NU disusupi PKI, ada orang-orang PKI, bisa saja. Karena NU ini musuh besarnya PKI sebenarnya. Dan dari dulu PKI menyusup kepada NU, ini sudah juga biasa. Seperti adanya Nasakom. Ya. Tidak mungkin kiai-kiai mau dengan Nasakom, tidak mungkin Islam disatukan dengan komunis, tidak mungkin. Kecuali PKI berhasil menyusup kepada NU pada waktu itu. Maka saya sampaikan hari ini satu fakta lagi. Ini saya ada benturan NU dan PKI 1948 1965 ini. Jadi dari dulu sudah berjubel dengan PKI, ini biasa. Sehingga ketika PKI ingin menguasai, menghancurkan Islam, dia lihat organisasi terbesar apa di Indonesia, NU, ya sudah susupi kepada NU. Dan wajar kalau misalkan orang PKI sukses masuk kepada NU. Ini salah satunya. Kemudian, nah ini lagi. Saya sampaikan, tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU membuka kedok tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU. Masya Allah, luar biasa. Semuanya dibongkar nih. Dan ini yang nulis adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair. Jadi kakak daripada siapa yang almarhum barusan. Ini adalah fakta. Jadi tidak usah lebay dengan persoalan itu. Semuanya datanya, ada faktanya. Dan semuanya rasional, logis. Ya, kalau bisa saya sampaikan. Bukan saya mengatakan bahwa di NU ada PKI, tidak. Tapi coba mikir. Ketika ada suatu kelompok, dua kelompok yang bermusuhan, saling menyusupi untuk menghancurkan dari dalam, itu biasa. Itu logis dan itu biasa-biasa saja. Masya Allah. Jadi sebenarnya bukan ini yang diharapkan oleh mereka dalam mempersekusi Gus Nur. Karena Gus Nur juga selain itu ya mungkin beliau terlalu berani ya menyampaikan aspirasinya, inspirasi dan aspirasinya dari rakyat Indonesia. Kemudian dengan berbagai macam cara diserang, ya pesantrennya diserang. Ini juga biasa. Pesantren saya juga begitu, didatangi sama Gus Nur. Kemudian Gus Nur membantu 5 juta dalam pembangunan pertama, ya. Sehingga pesantren saya dikiranya pesantrennya Gus Nur. Tidak, kita tidak ada hubungannya dengan beliau dalam menjalankan dakwah ini, dalam menjalankan pesantren ini. Jadi pesantren saya sudah diajarkan oleh kakek-kakek saya sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dari nenek saya kemudian nyambung ke Kudus dan seterusnya. Nah, ini bukan hal baru. Saya bukan diajarkan Gus Nur untuk bangun pesantren. Saya dulu lahir di pesantren dan juga saya juga pertama kali melihat mata pertama kali di dunia itu langsung pesantren. Jadi ada yang ngira pondok saya pesantrennya Gus Nur katanya begitu, sampai dulu dipersekusi. Sama ini saya sampaikan sekarang. Saya mendapatkan foto ini ya, saya sampaikan, saya perlihatkan kepada Anda. Saya tulis ini nyata-nyata provokator. Saya ceritakan sebentar lagi ya. Begini, jadi di awal pondok pesantren Al-Jalil yang kedua, ketika mau berdiri, santri-santri berkumpul, alumni-alumni ke sini, alumninya kakek saya ke sini, untuk mendirikan pesantren tahfidz hadis yang saya kelola hari ini, yang kedua. Mereka datang, demo,
Ternyata saya lihat pasti ada yang nyuruh, tidak mungkin ada yang demo, meskipun segelintir orang saja sebenarnya. Ya. Kemudian saya ditelepon, waktu itu saya di Cilacap. Ya, ditelepon, saya langsung pulang, saya lihat orangnya, siapa ini provokatornya. Ternyata informasi yang saya dapatkan, saya masih simpan rekaman videonya, rekaman audionya sampai sekarang juga, karena saya juga tahu strategi mereka itu licik. Ya. Katanya beberapa waktu yang lalu di depan pesantren lokasi saya ada musola dibuat berkumpul. Siapa? Ketua NU Ajung, katanya begitu. Siapa orang itu? Saya minta fotonya. Kemudian saya minta kepada orang dalam, ya, dikiranya di sana tidak ada orang dalam, ya. Dikiranya di sana tidak ada orang saya. Kayaknya minta fotonya, saya minta rekamannya semuanya. Dan saya persiapkan ini. Saya persiapkan ini. Artinya, saya menggugat ini semuanya. Karena pesantren saya dibilang bukan pesantren NU. Kemudian yang kedua, pesantren aliran garis keras. Kemudian yang ketiga, pesantren dikatakan Islam radikal. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling luar biasa sekali. Ketika ada kakek-kakek yang awam tua tidak tahu, loh kok ditolak, kenapa? Ketika diajak menolak pesantren saya, ditolak kenapa? Kan ini sama-sama Islamnya, katanya begitu. Nah, dengan tegas mereka mengatakan ini bukan pesantren Islam. Subhanallah, subhanallah. Lalu saya angkat di media ini, di media sosial, semua upaya mereka untuk mencoreng nama baik pesantren saya, menyesat-nyesatkan pesantren saya, tidak saya mau laporkan, tapi saya undang mereka, bahkan kepada petinggi-petingginya, saya minta untuk datang ke sini. Apa dasarnya menghasut masyarakat, memprovokasi masyarakat seperti itu? Akhirnya saya undang ratusan orang di sini, kita minta, ternyata dia tidak ada apa-apanya. Mereka hanya sebatas suruhan atau egois saja. Dikiranya ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, apa dasarnya Anda mengatakan saya bukan NU, saya bukan Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya katakan begitu. Lalu apa jawabnya? Ya Allah, awam sekali, awam sekali. Kenapa katanya? Saya lihat biasanya kiai-kiai NU itu biasa-biasa saja, pakai sarung, tidak pakai gamis, kurang lebihnya begitu. Kemudian tidak surbanan, biasa-biasa saja, songgok hitam dan lain sebagainya. Subhanallah, hanya ini dasarnya untuk menutup pesantren saya, sehingga heboh seluruh bagian-bagian masyarakat, seluruh pojok-pojok wilayah saya. Heboh, katanya Islam sesat. Ternyata dia yang sesat. Kenapa? Karena hanya dengan tidak bersorban, dengan hanya tidak bergamis, itulah yang NU katanya. Ya beginilah kalau misalkan, dan saya pakai jenggot. Karena dibilangnya kalau berjenggot ya makin goblok. Mungkin dia pikir ambil jalan itu. Manhajnya manhaj beda. Madhabnya Kiai Said Akil Kicirot. Mungkin seperti itu. Ya apa? Artinya madhab dia yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Kemudian gamis, Abu Jahal lebih sunnah, lebih dulu bergamis. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi kembali lagi kepada tadi, setelah saya angkat di media sosial, mereka biasa dengan arogansinya. Dia mau melaporkan saya katanya. Kemudian saya ditelepon oleh kakek saya, kemudian orang-orang yang orang ada yang di NU juga, beliau petinggi di NU. Dia telepon, tapi tidak menampakkan sampai sekarang. Sama-sama dari Madura kok, sama-sama dari keturunan Madura. Di sini kiai-kiai itu rata-rata dari Madura, dari Kempeng Koning dan lain sebagainya. Bani Isbat itu dari Madura. Faham? Dia menelpon, siap-siap, kamu mau dilaporkan. Oh, nggih, Bah. Kemudian saya sampaikan ke teman-teman, siapa yang mau bantu saya? Saya tidak bisa menghadapi ini. Artinya saya tidak punya waktu, karena sudah biasa dengan seperti ini. Katanya pemuda-pemuda di NU katanya. Sama-sama NU-nya kok, ingin melaporkan saya. Akhirnya saya ditelepon, kemudian saya disiapkan yang mau menangani. Ada dari Jakarta salah satu lawyer, kemudian ada dari beberapa sama yang dulu juga kembali. Waktu dulu saya dipersoalkan, hanya mengatakan kaki tangan Dajjal abad ini, itu Anda bisa lihat medianya masih ada, di Detik juga dulu ada, mungkin beberapa 7 tahun yang lalu mungkin
Mereka kembali lagi, lawyer-lawyer mereka datang lagi ke saya, telepon, siap. Yang dari Jakarta juga siap untuk menghadapi mereka. Katanya mau melaporkan saya gara-gara saya komplain. Jadi harusnya saya yang lapor. Jadi pondok saya dicemarkan, nama baik saya dicemarkan, disesat-sesatkan, dianggap bukan Islam, difitnah di tengah masyarakat. Dia mengotori halaman pesantren saya dengan kotoran kerbau yang lebih najis daripada kotoran anjing sekalipun. Ya. Harusnya saya yang lapor. Ketika saya komplain di media sosial, mereka malah mencari kesalahan saya, lalu mereka mau melaporkan. Ya sudah. Apa kata lawyer-lawyer saya? Mengatakan bahwa sudah, panjenengan siapkan, rekamannya siapkan. Sudah, saya siapkan. Semua tokoh-tokoh yang memprovokasi masyarakat di sini, pengurus Ajung ya, waktu itu, saya rekam dari awal, dari A sampai Z saya rekam. Semuanya hanya sebatas opini-opini saja, tidak ada dasarnya. Saya akan diajak ini, saya diajak ini, katanya ini, saya diajak ini. Subhanallah. Lalu saya diminta oleh lawyer saya, foto-fotonya dikumpulkan dan dicetak. Saya tulis provokator. Ini yang mau merobohkan pesantren saya waktu itu, yang menolak pesantren saya, yang mengatakan pesan saya Islam liberal, Islam liberal, mereka sih Islam garis keras, bukan Islam dan aliran sesat dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi biasa apa yang dilakukan oleh mereka dan ditimpakan kepada Gus Nur biasa. Kalau bedanya kalau saya punya strategi. Kalau saya bedanya ya saya juga punya langkah taktis ya. Karena hakun bi ghairi nizam yaghlibuhu batil bi nizam. Jadi hak yang terorganisir, yang tidak terorganisir itu dikalahkan oleh kebatilan. Kalau mereka lebih semangat memakai berbagai macam upaya, kita yang mempunyai prinsip dan dasar kenapa tidak mempunyai semangat sebagaimana mereka. Subhanallah. Baik. Kemudian apa lagi yang ditanyakan? Ada NU di liberal, sudah ada buku-bukunya. Ada sebenarnya. Saya ada bukunya dari kiriman dari keluarganya Kiai Baidawi Lasem. Ya, saya ada juga ya dari beliau. Beliau mengupas semua seluk-beluk daripada Kiai Said Akil Siraj di sana, jelas sekali. Bahkan saya akan bacakan sekali aja. Sedikit aja, ekstrim. Ini dikutip oleh Kiai Maimun Zubair. Siapa putranya? Kiai Najih Maimun Zubair. Dikutip di sini. Saya bacakan kepada Anda. Anda terkejut mungkin dengan buku itu. Dan ini harusnya dilaporkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Banom Banser itu. Ini saya lihat di sini ya. Ini saya baca. Di halaman 89 bukunya membuka kedok tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU. Berisi informasi penyimpangan dan jawabannya. Saya baca halaman 89. Ini tulisannya Kiai Muhammad Najih Maimun Zubair. Sungguh memalukan perkataan Said Akil. Inilah akibatnya bila Akil ikut menghadiri pertemuan peringatan Arba'in di Malang dan Surabaya dengan pidatonya yang penuh semangat dan menggebu-gebu, dan di sana dia mengaku terus terang sebagai agen Syiah. Ini yang mengatakan di dalam NU itu. Demikian pula dalam pertemuan peringatan Karbala yang diadakan pengikut-pengikut Syiah di Jakarta, dia juga ikut mendatanginya. Maksudnya Said Akil. Said juga pernah mengusulkan bahwa sebaiknya Departemen Agama dihapuskan. Masya Allah. Banyak ya, banyak diantaranya. Siap. Mana tadi? Ini, itulah fenomena Kang Said, Katib Am PBNU waktu itu, Katib Am, orang yang berani menghina Allah, Rasulnya, mengkritisi bahkan menghina sahabat Nabi. Ini Said Akil yang pernah dikafirkan oleh 14 kiai sebagai karena dengan lancang berani mengkafirkan Imam Ghazali. Jadi Kiai Said Akil Siraj itu pernah dikafirkan oleh 14 kiai khas. Ya, bukan kiai kampung-kampungan. Bukan kiai seperti ustadz-ustadz yang dari kampung yang tidak ada ilmunya seperti saya, bukan.
Gini, coba saya baca lagi. Apa Kang Said rela seandainya? Oh, sebentar. Banyak ya? Banyak. Artinya begini, saudara. Artinya, kenapa saya katakan tadi, pelaporan yang diangkat menuju Gus Nur, sedangkan Gus Nur mengangkat tema ini adalah salah satu langkah bunuh diri, dan menurut saya ini tidak menjaga nama baik NU. Karena dengan adanya sidang yang ditayangkan secara nasional akan membedah buku-buku yang ada di sini, yang ditulis oleh kiai-kiai khas itu tadi. Ini adalah langkah mencemarkan, malah lebih jauh mencemarkan nama baik NU menurut saya. Jadi saya sampaikan hari ini, kenapa saya diam? Karena itu adalah satu hal yang biasa, lumrah dan biasa. Ketika yang terakhir Gus Nur di penjara, imam-imam yang madzhabul arba'ah, imam yang 4 juga biasa, karena menentang terhadap rezim. Anda pun juga bisa ditentang oleh di penjara karena menentang dengan rezim. Siapapun itu, mau kiai. Imam Ghazali kurang imam apa ketika di penjara, ketika dicambuk? Imam Syafi'i berkali-kali, puluhan kali dicambuk oleh rezim. Masih kurang imam apa? Kurang alim apa? Kurang waro apa? Kurang karismatik apa? Kurang tokoh apa? Imam madhab. Jadi ini adalah satu hal yang biasa, yang pasti kita doakan semua pejuang-pejuang kebenaran itu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyampaikan apa yang hak, maka kita juga harus siap dan sadar bahwa ini adalah keniscayaan. Siapapun yang mengatakan hak, Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara, itu biasa. Kalau pejuang prinsipnya itu bukan hanya di penjara, dibunuh pun itu mereka siap. Jadi nyawa ini sudah menjadi taruhan, diinfakkan, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perjuangan untuk Islam. Tapi mereka dengan berbagai cara supaya umat tidak mengikuti langkah-langkah para pejuang-pejuang. Ketika mereka mengemis-ngemis ke gereja, ngemis-ngemis ke lain agama, ngemis-ngemis, tidak masalah, minta sumbangan ini dan itu. Ketika kita mendirikan pesantren, menyelamatkan para generasi-generasi muda, kemudian memberikan tulisan infak, kemudian memberikan membuka donasi, itu katanya jual agama ini dan itu. Kalau kita masa bodoh dengan hal itu, mereka juga mintanya tidak tanggung-tanggung, triliunan. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi itu adalah suatu hal yang biasa. Ada yang mengatakan di video saya, misalkan, Ustadz, saya jadi tidak enak karena sering diserang oleh mereka, katanya kita jualan agama karena pembangunan pesantren, ya. Insya Allah pesantren saya di Madura, di Kalimantan, juga di berbagai kota di Indonesia sedang dibangun, ya. Mohon doanya juga, ya. Ini katanya jual agama, kontennya kemudian diberikan ini. Ini apa urusannya? Ini adalah hak saya. Ketika saya menyampaikan, memberikan peluang kepada anda-anda yang ingin berdonasi kepada pesantren ini, kepada generasi ini, kepada pembimbingan akidah dan akhlak ini, supaya tidak tergelincir menjadi liberal, menjadi orang-orang agen Syiah, menjadi orang-orang yang kurang ajar terhadap nabinya, ikut kepada pesantren-pesantrennya mereka. Apa salahnya? Saya tidak perhatikan itu. Tetap kita kasih link donasi pesantren. Ini adalah siasat licik mereka supaya kita tidak berdaya untuk mengantarkan anak cucu kita selama mereka masih mengedepankan hawa nafsu duniawi, karena mereka pasti terhalang dengan adanya orang-orang yang lurus. Masya Allah. Baik, saudara, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi ini tanggapan saya, sudah saya sampaikan permintaan anda semuanya tentang Gus Nur dibahas. Jadi semuanya jelas, semuanya lugas insya Allah, dan semoga kita diberikan kekuatan istiqamah, kesiapan untuk mati, kesiapan untuk menyerahkan nyawa kita untuk agama. Kita tidak tanggung-tanggung. Saya persiapkan kematian saya. Saya bukan orang Wahabi, saya bukan orang juga yang suka terhadap pada kuburan yang tinggi-tinggi, kepada nisan yang tinggi-tinggi. Saya tidak suka itu sebenarnya. Akan tapi
ini kakek-kakek saya juga berbuat seperti itu. Supaya apa? Supaya mungkin ini dikenang, kemudian menjadi ibrah, kemudian perjalanannya dikenang oleh santri-santrinya. Kuburan seperti ini, saya meniru ini kuburan seperti kuburannya kakek-kakek saya. Ini saya siapkan, ini saya tunjukkan kepada Anda, ini saya taruh di sini, saya siapkan. Karena apa? Karena ketika kita berbicara sesuatu yang hak, maka jangankan penjara, nyawa ini harus menjadi taruhan yang siap dipersembahkan dan diminta kapan saja. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui pembukaan nalar ini, pembukaan wacana ini, pembukaan daripada pemikiran ini. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu parfum kepada Anda. Ceritanya begini, beberapa waktu yang lalu saya menemukan 1, 2, 3 orang habaib yang menggunakan parfum. Saya bertanya-tanya kepada pakar, oh apa ini? Aroma apa ini maksudnya? Ternyata mereka menyampaikan bahwa ini adalah aroma bakarat, parfum elit yang dipakai oleh orang-orang petinggi di Timur Tengah, kurang lebihnya seperti itu. Wah, saya pikir ini mahal sekali. Bagaimana saya mendapatkannya dan untuk saya sebarkan dan untuk saya pakai sendiri? Ternyata lama-lama saya mendapatkan juga, dan hari ini kita hadirkan kepada Anda parfum bakarat tersebut dengan nama As-Sunnah. Harganya hanya Rp20.000, bisa bertahan 24 jam insya Allah aromanya, dan sangat elegan sekali untuk kita pakai saat beribadah ataupun saat kunjungan dan bersama rekan-rekan di tengah-tengah keluarga Anda. Anda bisa dapatkan di Benteng Akidah. Saat ini juga kita bisa kirim kemanapun Anda memesannya. Jazakumullah khairan, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.